ketiga Dewi Persik menjadi janda. Jadi sayangku, cintaku, I love you. Gimana rasanya di hari ketiga menjadi janda? Apa perasaanmu? Aku kan jandamu ya, aku bahagia aja. Tenang lah, Wi. Alhamdulillah Allah melindungi aku dari orang-orang toksik ya. Ya. By the way, aku suka banget gaya kamu pagi ini. Kenapa? Ya, terinspirasi kamu tuh sama- gayanya kuasa hukum gitu. Oh, kuasa hukum aku ya, Mami Emi. Mami Emi. Iya. Sama Bang Sandi. Oh, jadi gayanya kenapa? Kan gue bentar lagi gayanya mau tuh- jadi, gue sekarang kan lagi kuliah di jurusan hukum. Gua Oh, bentar- sekarang? Iya dong. Oh bisa? Tahu nggak bisa. hukumnya hukum apa kalau dia? Masa bisa? Kalau gua Masa hukum apa? bisa? Hukum apa? Kalau dia tahu nggak belajarnya hukum apa? Hukum apa? Hukum karma. Ya, lihat celananya hijau kenapa? Karena terlalu sering masuk ke meja hijau. Ya. Celana hijau karena basecamp military lifestyle. Wi, tapi kita berharap semoga Dewi Persik selalu pastinya diberikan ketenangan, jangan marah-marah. Ada apa lagi sih Bagaimana Wi sekarang? caranya biar tenang? Ya kamu harus berpikiran positif Tapi apapun yang terjadi. tapi dengar-dengar kan Dewi sudah damai semuanya ya, sudah Amin. nggak ada masalah lagi. Damai, yang penting jangan ada yang pencitraan aja. Iya, oh. Pencitraan apa sih Wi maksudnya? Ya biar gua nggak keluar nih taringnya, karena kan banyak banget orang-orang menghajar gua yang nggak tahu cerita rumah tangga gue gitu. Tapi Wi kita juga bingung, kemarin Dewi sempat posting di Instagramnya. Ini juga bikin netizen bingung, apaan sih Wi, orang udah cerai kok masih posting mulu. Nih kita kasih lihat postingannya Dewi Persik ya. Apalagi sih Dewi Muria Agung ini apa sih? Oh ini. Oh, kok ada transferan uang sebesar 50 juta rupiah. Tuh balikin uang. Ini gua bacain nggak DP sih? Wedding Bogor. DP itu down payment ya. Nah, ini lagi ya. Saya tidak merasa TTD. Gua aja deh yang ngomong. Oke, ya. DP 6 Agustus makanya saya balikin uang DP dari Budianto. Karena saya nggak kenal Budianto apalagi tahu. Dan yang mengundang hajatan bukan Budianto, wek. Dan berulang kali Budianto ini transfer saya, wek. Nah, hal-hal kayak gini yang saya harus klarifikasi. Untuk para IO atau siapapun yang mau atau akan kerja sama dengan saya. Dari awal saya terjun ke dunia entertainment, tidak pernah pembayaran ditransfer ke rekening orang lain, melainkan langsung ke rekening pribadi saya yang bernama Dewi Muria Agung. Sebentar, oh nama kamu tuh Dewi Muria Agung. Dari sini sudah paham, oke? Apa Pajak mungkin udah tahu. Budianto ini terlalu sayang sama saya? Transferin dong sekarang uangnya ke gue. Apa sih Wi? Ini ceritanya apa? Coba jelasin Wi, aku bingung loh maksudnya itu apa? Iya, jadi selama ini kan habis pandemi ini banyak off air yang berdatangan. Iya. Ya kan? Terus kemudian memang yang mulai terungkap di permukaan ini kan baru-baru ini aku ada masalah dengan mantan suami. Tapi sebelum-sebelumnya itu aku merasa seperti aku tuh nyanyi, tapi aku merasa tidak tanda tangan gitu loh. Aku nyanyi tapi uang DP udah masuk, aku juga nggak mungkin mengecewakan orang itu gitu. Tapi kok bisa? Kan biasanya ada surat kontrak. Nah biasanya itu kan Angga yang ngurusin. Ya kan, nah aku nih mau tanya sama Angga, Budianto itu siapa? Angga dia bilang itu nomor rekeningnya dia di asisten aku dan sudah aku rekod. Tapi dia kemarin di media bilang dia itu punya saudaranya. Aku bingung nih, punya saudaranya apa punya dia? Wi, emang kamu yang dirugikan apa? Kan kamu nyanyi tetap, dibayar juga tetap. Loh sekarang gini Kak, gimana nggak dirugikan? Satu, dia suami aku sendiri loh, hampir 5 tahun. Kenapa harus membohongi aku? Tinggal ngomong aja, gue minta uang 40 juta ya buat gue. Kayak kemarin di Balikpapan dia ambil 53 juta tanpa gue tahu dan dia transfer ke Budianto itu. Kan budget gue kemarin di Balikpapan itu berepong ya? Jadi disebut mau disebut live lu budget lu. Lupa. Ya itu pokoknya intinya. Dia ambil 53 jutanya itu. Tapi terima di gue nggak sesuai dengan harganya gue gitu loh. Dan gue maksud gue kenapa lu nggak ngomong sama gue? Jadi gini, sih? ada dugaan markup gitu maksudnya. Di mark up sama dia tapi cuman kan di sini namanya Budianto ini siapa? Tapi menurut Dewi, Dan tanda tangan palsu. oke, masih dugaan ya. Tapi menurut Ya. Dewi, wajar nggak ada markup dari harga seorang penyanyi ataupun performer ketika dia akan tampil? Wajar. IO boleh. Ya. Siapapun boleh, nggak apa-apa. Itu bisnis, it's okay, nggak Ya. masalah. Hanya di sini yang membuat Kecewa. tidak wajar adalah kenapa lu bilang nggak digaji sama gua? Sebagai seorang suami, kenapa lu nggak terbuka sama gue? Terbuka dong. Ini kan udah selesai. Selama ini kan ibaratnya kita pun saya dapat duit ke Paris kemana, kita belanja semua, aku juga belanjain kamu kan? Wi, Nah, sekarang dari permasalahan ini, ujungnya Dewi inginnya apa? maunya apa? Inginnya aku. Iya. Ini baru kemarin udah cerai, masih aja mau ambil uang 40 juta dari acara Bogor. Mau cerai, mati ya. Mati sini. Ya, tapi ya gini Wi, kita sih
cuma berharap semoga kalau Gini bisa loh, Kak, gua tuh ngobrol nggak- baik-baik. Gue tuh nggak apa-apa, duit ambil. Ya. Maksud gue lu Tapi- ngomong sama gue dong. Ini gue buka di mata gue. Lu tahu gue gak bisa membohongi diri gue. Bagaimanapun gue perempuan, gue nangis. Gue nangis tuh karena kecewa gila ya. Selama ini gue itu sangat percaya sama mertua segala macamnya. Gue kasih per bulan buat mertua gue. Semua kebutuhan dari makan aja semua gue. Iya. Dan sekarang lu tega-teganya gitu sama gue. Dan lu gak pernah nafkahi gue. Lu beliin gue bunga aja 4 juta. Lu bisa bilang itu mahal. Sedangkan gue membelikan apapun, bahkan jiwa raga gue serahkan buat suami gue. Insya Allah apa yang sudah kau keluarkan akan tergantikan berkali-kali Gue lipat. nggak akan, Amin. gue tidak menuntut duit, gue nggak dapet duit itu juga nggak apa-apa. Tapi please stop lu pencitraan di mana-mana. Lu bilang gue melarang lu untuk syuting. Lu selama ini gue suruh lu untuk ngurusin best, untuk ngurusin The Castello. Gue suruh lu, gue kasih uang 1 M untuk ngurusin OIDWP. Tapi gue nggak tahu duitnya ada di mana. Dan gue selama ini sudah memberikan fasilitas supaya lu bisa bekerja dan lu tidak kelihatan hina di mata orang. Tapi lu sekarang bilang merasa bebas begini, padahal gue syuting segala macamnya, gue minta ke Bujes, gue minta ke TV-TV lain untuk lu bisa masuk ke acara-acara itu, semua gue ngomong. Dan gue nggak pernah ibaratnya mengekang lu untuk kemana-mana. Maksudnya stop, lu nggak usah komentari gue yang enggak, selama ini gue diam. Gue punya marwah, gue punya keluarga, gue punya orang tua yang gue cintai. Stop, lu jangan ngomong macam-macam. Kalau enggak gue keluarin semua bukti yang lain yang selama ini lu sakitin gue. Wi, Ya. udah, Wi, ini paling emosi kamu hari ini, Wi, dibandingkan kemarin-kemarin. Ya, Kita cuma, stop. Nggak Aku usah. merasa bahwa udah cukup. iya, Selama ini gue bertahan. Gue minta, gue nggak bisa bercerai karena gue pasti akan salah. Selama ini gue diam. Selama ini cukup 5 tahun aku berpuasa, Kak. Astagfirullah. sabar ya. Kita sebagai teman, termasuk mungkin keluarga sama sahabat dan juga fansnya Dewi Persik, kita doakan semoga Dewi Persik selalu diberikan ketenangan hati, kejernihan dalam berpikir, bisa digantikan berkali-kali lipat. Kalau bisa tabayun, bisa berbicara dari hati ke Ya. hati, bicara baik-baik, kenapa tidak? Yang Cuma penting bedanya aku tidak bisa berdrama, gue nggak bisa. Gue dari dulu begini orangnya. ya. Gue suka, kalau aku suka, gue suka. Kamu nggak suka sama saya pun orang juga nggak apa-apa. Gue memang begini gitu. Tapi gue nggak bisa yang adem kalem. Nggak bisa gitu. Karena Iya. memang kondisi gimana saya mau. Sabar ya, Ya, sabar ya. sabar. Pokoknya buat Ya. Dewi Persik kita selalu doakan yang terbaik. Ya. Dewi Muriagung. Wih, sabar. Ini masih Sabar, pagi. sabar ya, sayang ya. Ya. Tapi nggak apa-apa sudah diluapkan sama Dewi Iya. supaya semuanya jadi tenang dan lega. Amin. Ya. Dewi. Tapi Dewi, kalau nanti Angga datang untuk ya jadi bintang tamu sini. Aku akan somasi dia lewat lawyer aku Bang Sani dan Mama Emi untuk masalah ini. Ya. Ya tapi semoga bisa baik-baik aja ya. Ada maaf dari Dewi juga ya. Masih membuka pintu maaf kan? Saya selalu memaafkan. Uangnya ambil. Saya akan memaafkan. Tapi setidaknya kamu ngomong apa adanya aja. Jangan dibuat-buat. Udah Oke. itu aja. Oke ya, semoga nanti akan terbuka lah semuanya. Ya. Semua saling jujur, saling bicara satu sama lain. Ini yang aku suka dari Dewi Persik. Harta tuh bukan masalah buat dia. Iya. Makanya Wi, ketika kamu bercerai, tahu nggak yang kutunggu apa? Bukan kutunggu jandamu, kutunggu hartamu. Sabar biar, tapi ya, Wi, kita mah yakin kalau Dewi Persik kan rezekinya Iya. akan panjang sekali. Kamu punya kualitas sebagai seorang bintang ya. Rezeki buat aku tuh adalah aku dikasih sehat, aku sudah bersyukur kok. Amin. Aku bisa membahagiakan orang banyak, aku sudah bersyukur kok. Semuanya rasanya sama aja. Yang penting rasa bersyukurnya aku membahagiakan orang lain itu Benar. yang membuat aku berbeda gitu. Nah itu dia Yang ya. penting aku jangan disakiti, dihianati aja. Bener, Wih kamu harus sehat supaya kamu bisa terus nyanyi dari pentas ke pentas ke pentas ke pentas ya. Yes. Amin. Sama seperti pagi hari ini. Tapi buat masyarakat Bogor, insya Allah saya Iya. akan datang mempertanggungjawabkan apa yang sudah. Harus Iya. yang bakal pentas di sana. Masa tadi pagi ada ibu-ibu dari Aceh bilang, Mas Karin tolong dong di say hi. Ibu-ibu di Aceh selamat pagi. Halo, ibu-ibu di Aceh. Selamat pagi. Ya, Luar biasa. Sobat Ambiar kita kembali lagi seperti biasa pagi-pagi Ambiar kita akan terus. menghibur Sobat Ambiar di rumah yang lagi masak, yang lagi nyetrika, yang lagi nyuci kita temenin. Apalagi bintang tamu kita pagi hari ini semua sangat luar biasa. Pagi hari ini kita adakan pensi di pagi-pagi Ambiar. Pensi
pentas bernyanyi ya. Dan bintang tamu kita yang pertama ini seorang penyanyi yang suaranya bikin geger mancanegara. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Reza Artamevia. Siapa? Bukan. Tutup dulu. Tutup dulu. Bukan, ini penyanyi Reza dangdut yang Zakaria. mempunyai suara emas. Maaf pakai kacamata, nggak kelihatan. Ya kita sambut ini dia Reza Zakaria. Duda Reza. Jangan ya. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sama. Duda Araban. Bener. Cover lagunya tuh bukan cuma lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Arab pun dia cover loh Reza Zakaria. Tapi ya. itu tadi nyanyiin lagunya artinya apa ya? Tadi itu Ahwinus tentang kegelisahan seseorang sama kekasihnya. Kegelisahan seseorang. Gelisah, aku gelisah. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar ya. Ini dia sosok Reza Zakaria, seorang penyanyi yang memang piawai untuk mengcover lagu-lagu. Kita kasih lihat ya. Itu tuh lagu baru kamu ya. Sebentar itu Padahal suara- orangnya udah gak ada di sini voice ya. overnya itu suara Ujus ya. Iya, Ya tim kreatif Allah. kita. Dia Gemes ngefans ya. banget soalnya sama kamu. Oh gitu. Hai Kak Ujus. Kalau lagi nonton pasti Ujus. Ja, tapi itu lagu baru kamu ya? Iya yang itu. Judulnya apa? Lautan Dusta. Tentang Lautan Dusta. cerita cinta kamu? Iya. Kenapa? Yang lalu-lalu banyak yang berdusta? Atau Banyak kamu yang Iya, suka oh, melakukan ya. dusta? Yang lalu-lalu itu tuh yang banyak- kemarin, itu yang kemarin sebenarnya yang Oh, yang selesai, kemarin itu selesai. berdusta. Sebentar. Sudahlah. Sebentar. Jadi ini Lautan Dusta tentang masa lalu kamu? Kemarin yang Baru Tentang kemarin kisah kan ini baru yang- Duda Kan baru juga Duda. guys. Betul, betul. Iya, itu. Jadi kamu secara eksplisit menyampaikan di sini bahwa Lautan Dusta itu buat mantan kamu yang kemarin? Iya. Oh iya. Jadi Kamu artinya, ntar dulu, kalau di dalam lirik lagu itu tuh semuanya menceritakan tentang dia. Oh enggak, kalau semuanya enggak. Jadi lagu itu tuh Gimana tuh artinya dari lagu itu tuh? sebenarnya Om Nanang Suwito tuh nyiptainnya itu jauh banget, beberapa tahun sebelum Eja nikah dan lain-lain. Jadi Iya. lagu itu tiba-tiba kemarin baru siap rilis ya after Eja selesai. Dan kamu merasa bahwa lagu itu cocok dengan dan keadaan relate rumah tangga kamu? secara tidak sengaja relate. Tapi itu lagu, secara tidak sengaja. Tapi itu lagu sebenarnya buat siapa? Soalnya banyak orang yang pencitraan bikin lagunya sebenarnya buat dia. Padahal masalahnya bukan itu. Oh iya, tapi kalau Eja itu lagunya sebenarnya tidak yang langsung Eja punya masalah diciptakan enggak Kak. Jadi 1 tahun sebelum, bahkan 1 tahun sebelum udah itu 1 tahun sebelum. Sudah ada lagu. materinya. Ternyata Tapi tidak prosesnya sengaja ternyata pas relate. banget. Iya, gitu ya. iya. Kamu berani juga ya untuk ngomong bahwa Lautan Dusta itu relate sama hubungan kamu yang lalu ya? Emang relate. Wow. Oh, memang real lagi. Oh, Emang bagus ada kayaknya ya, emang liriknya ada buat apa gue sih? juga cocok. Iya, iya. Bisa kayak nggak ngerti Kak ya, dengerin lagi deh. Emang kenapa rumah tangga kamu banyak dusta kemarin? Udah deh Kak. Oke, tapi buat sahabat biar kita mau kasih lihat ya. Ini Reza Zakaria, ternyata dia seorang penyanyi, dia sempat mengcover lagu. Ini lagu yang berasal dari Timur Tengah, saking bagusnya bahkan sampai dinotis. Penyanyi aslinya bahkan sampai memposting dari cover yang dibikin sama seorang Reza Zakaria. Kita kasih lihat yang satu ini ya. Kak, Ini penyanyi Miriam aslinya Fares. posting nih. Iya. Namanya Miriam Fares. I'm speechless. I can feel how hard you prepared for this astonishing performance. Your voice, Sabay-sabay, passion, Kak. and attitude was on another level. You literally burned the stage. Keep performing with passion. Congratulations for reaching the finale and good luck. Jadi kamu nyanyiin lagunya, Yes. kemudian dia notice, dia posting. Iya. Itu bahasa Arabnya bacain dong. Mi. Bisa gua. Enggak, ayo. Ya artinya kurang Mana? lebih sama, artinya Oh, kurang sama. lebih sama ya. Tapi ketika kamu di notice, diposting sama penyanyi aslinya, apa dalam pikiran seorang Reza Zakaria? Kan jarangnya cover lagu terus Iya. lagu Di-notice, mancanegara di iya. notice gitu, diposting pula. Sebenarnya ini bukan kali pertamanya. Jadi Wow. ini sudah kali kesekiannya Eja di notice sama beberapa penyanyi Arab. Awalnya Shirin Abdul Wahab. Aha. Terus di The Star itu 2 kali penyanyi asal Arab yang nge-repost, yang mereka langsung kasih apa namanya statement. Yang pertama di lagu Mawah Hasnak dan yang terakhir di grand final itu yang di lagu Miriam Faris itu, di lagu Atlah itu. Za, semua penyanyi Arab yang kamu nyanyikan lagunya, terus kamu cover dan mereka posting juga, followersnya lebih banyak mana? Penyanyi Arab itu atau kamu? Mereka lah. Oh mereka ya. Lah. Wah ini jadi kebanggaan juga pasti buat kamu.
Tapi sempat Sangat, hubungin sangat kamu banget. secara langsung lewat direct message nggak sih atau lewat manajer kamu? Enggak, cuman mereka kan lebih aktif di Twitter dan Facebook waktu itu ya, zaman itu waktu Shirin lagi tuh lebih di Twitter dan Facebook waktu itu. Jadi dia nge-mention kita. Bahkan waktu itu dikiranya itu Eje bukan orang Indonesia tapi orang Chinese gitu. Jadi bukan orang Indonesia. Jadi setelah diklarifikasi bahwa kita orang Indonesia, dia seperti amazed dan bangga lah lagu dia ternyata di Indonesia juga dikenal gitu. Iya, apalagi kan Indonesia punya banyak penyanyi yang luar biasa. Apalagi dengan suara yang luar biasa. Masya Allah. Reza. Tapi mereka ada pernah sempat ngajakin kamu kerjasama gitu nggak sih, kolaborasi? Belum ya? Oh, waktu itu pernah ada satu dari Eje sempat ada salah satu album, bukan album ya, single Eje yang kolaborasi dengan salah satu penyanyi dari Palestina. Eje nggak tahu dia asalnya dari mana, tapi waktu itu kita sempat kontakan dan akhirnya jadi satu single dan dia menyanyikan dengan versi Inggrisnya, Eje nyanyi dengan bahasa Indonesia. Oh, wow. Ada, kalian mungkin kalau kalian nonton di YouTube-nya Apa Eje. namanya? Judulnya itu ya Allah Eje lupa. Tar dulu. Nanti deh, Eje lupa. Ada pokoknya bareng sama namanya Ihsan Yasin dia. Jadi YouTube kamu apa namanya? Reza Zakaria. Reza Zakaria. Ja, channelnya. kenapa referensi kamu lebih sukanya ke lagu-lagu Timur Tengah, mengcover lagu-lagu dari Timur Tengah? Karena mungkin dari kecil kali ya, dari kecil kan selalu mendengar lagu-lagu seperti itu. Dan tapi kalau Eje sih jujur tidak mengotakkan diri untuk selalu di Arab gitu, enggak. Bahkan Eje pernah dinotis sama seorang Josh Groban gara-gara Eje cuman cover lagunya. Wow. Itu ada Lagu apa? Lagu Perte. Wow, coba. Ada liriknya nggak sih? Eje lupa PT itu lirik. bahasa apa? Perte itu bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Spanyol. Perte. Perte. Coba cari Perte. Coba kalau kamu masih ingat, kalau enggak refnya aja. Seperti apa? Sampai dinotis sama seorang Josh Groban, penyanyi Indonesia loh guys ya. Riza Coba ya. Zakaria. Perte, kamu masih ingat? Perte. Ini kapan kamu ketika mengcover lagu ini? Tahun lalu mungkin waktu pandemi itu Eje cover akhirnya terus tiba-tiba kekuatan fans ya, kalau Eje bilang itu fans yang akhirnya mereka sampai akhirnya Josh Groban notice dan dia bilang mengakui bahwa kamu punya fans yang luar biasa hingga saya bisa tahu kalau kamu cover lagu saya katanya. Mohon maaf, kayaknya liriknya nggak bisa keluar karena tim kreatif kita bingung apa? Joshua Suherman. Josh Groban. Ya ini. Dia nyarinya Joshua Suherman keluarnya tuh liriknya ya. Itu terus akhirnya dia posting juga di media sosial. Dia komen, dia komen di dalam Ini akun. ada reaction orang luar loh komentari kamu. Kita kasih lihat dulu ya. Ini kita mau kasih lihat ada video reaction dulu ya. Oke, liriknya udah ketemu? Sudah. Boleh kita nyanyi dulu berarti kalau gitu ya. Iya. Sebelum kita lihat ada video reaction dari orang-orang mancanegara luar negeri ketika mendengar atau menyaksikan secara langsung melalui media sosial Reza Zakaria bernyanyi. Oke, ini adalah sebuah lagu dari Josh Groban yang dinotis sama dia ketika Reza Zakaria menyanyikan lagunya. Silakan, Reza Zakaria. Diiringin nggak nih? Oh nadanya, standarnya aja. Coba saya. Sento nel profumo di te. Piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti. Quella dolcezza così senza età, la tua bellezza rifalina il cuore mio vuole soltanto te. Itu kalau pagi suruh nyanyi tuh per te vivrò l'amore vincerà. Con te avrò mille giorni di felicità, mille notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Seperti itu. Bagus banget
Keren banget ya. Keren banget. Pantesan aja dinonton sama Josh Bagus, Groban Ja. ya. Maaf ya karena kami biasa mengiringinya pecah seribu. Dikasih lagu Latin bingung juga kita. Agak keder nih kalau lagu Latin. Tapi kita mau tanya juga sama seorang Reza Zakaria. Karena ketika seorang penyanyi diundang ke berbagai acara itu satu hal yang biasa. Tapi ketika tokoh besar ya termasuk Bapak Anies Baswedan kemarin kan mengundang kamu ketika acara pernikahan putrinya ya. Bener nggak sih? Alhamdulillah. Kemarin Eja dipercaya untuk ada di 2 acaranya beliau. Jadi Eja bersama tim manajemen bangga banget gitu dilibatkan di acaranya beliau dan bahkan ada respon untuk apa ya, maksudnya begitu indahnya atau bagus sekali lagu-lagu yang dinyanyikan dan kata-kata beliau waktu ketemu di atas pelaminan, terima kasih lagunya membuat suasananya jadi berbeda. Wow. Dewi Persik, Pak Anies Baswedan, mohon maaf mau nanya, kenapa sahabat kami nggak diundang? Dia kan diundang, Pak. Tetanggaan loh. Padahal tetanggaan loh, Pak. Cuma satu rumah loh, Pak. Iya. Gua Tapi tahu masalahnya alasan kan nggak kenapa kenal. Pak Anies Baswedan nggak undang lo ke pernikahan Gue anaknya. silaturahmi pernah datang tapi belaunya nggak ada. Ya tapi gue tahu alasannya kenapa lo nggak diundang. Ya. Takut lo live Instagram di sana. Buat Sobat Ambiar, ternyata yang menjadi perhatian netizen ketika seorang Reza Zakaria dia menjadi penyanyi di acara pernikahan dari putrinya Bapak Anies Baswedan. Katanya Reza Zakaria menggandeng seorang perempuan. Setahun menduda, Reza Zakaria akhirnya gandeng wanita hadiri pernikahan anak Anies Wanita itu Baswedan. siapa? Itu Berlian, itu salah satu finalis Lida juga yang sekarang di manajemen pribadinya Eja, Kak. Jadi itu talent Eja pribadi yang Talent Eja- apa talent? Talent. Ya, Oh yang kemarin itu gara-gara pihak ketiga itu. Oh bukan, gara-gara pihak ketiga. kita mau lihat videonya dulu, coba kita mau Nggak lihat ada. buat Sobat Ambiar ya bukti apa yang kita temukan kemarin ini. Kita paham. Iya, kalau tapi itu kayaknya adalah deket talent banget kamu. ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa kok gini? Iya ya emang ya? Iya. Ada perasaan. Kenapa? Gimana sih Besti? Lu Nggak ya? tahu, Kak. Kalau Nggak talent sadar. kita paham, Nggak tapi kok sampai gandengan tangan gitu nggak kenapa? sadar Iya, Tapi yang nggak bicara mungkin ya. nggak sadar, kan dia Kayaknya nggak perempuan. Nggak sadar. Ya sejauh ini dia ada 2 orang yang talent-talentnya Eja itu. Jadi ya memang sekarang kemanapun Eja nyanyi, mereka kayak masih ngekor sama Oke, Eja. dua-duanya gitu. selalu kamu gandeng tangan atau cuma dia doang yang Iya, kamu gandeng tangan? dua-duanya Ya masa digandeng. dua-duanya digandeng Dua-duanya. tangan Nggak. gitu sih Rian. Gak mungkin. Aha. Udah sejauh mana sih aja hubungannya jujur deh sama Kak Dini. Nggak ada, Kak. Mereka cuman talentnya Eja. Tapi jadi kalau Tapi walaupun sering talent komunikasi tiap hari, Iya pagi-pagi, dong, pagi-pagi iya dong, juga, kalau- aku mau kesini. Oh gitu. enggak dong, enggak. Kalau komunikasi tentang project-project Tapi pasti. walaupun talent bisa jadi jodoh kan nggak apa-apa. Ya who knows, kita nggak tahu ya kan. Tapi kamu kalau ngomongin soal rumah tangga ya, kan kamu pernah menikah. Ya, Kemudian memang ya harus kandas. terhenti usia pernikahannya. Sempat ada trauma nggak? Iya. Bukan kamu, Bukan lu nyosor. Ada trauma nggak Reza? Tidak trauma, tapi akhirnya muncul prinsip-prinsip baru atau pembelajaran yang harus Reza lakukan untuk ke Tapi depan. ngomongin pembelajaran ataupun prinsip, kayaknya Reza kecewa sekali ya. Iya, Sangat. sangat. Oh sangat kecewa Sangat ya. kecewa. Jadi pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Usia, perbedaan usia, Emang kemudian perbedaan usia dulu berapa beda usianya? 10 ya kalau nggak Oh salah. dia jauh lebih muda ya 10 tahun Oke, ya. lalu? Kemudian background keluarga dan lain-lain itu sangat penting sekali, walaupun memang waktu itu sudah sempat dipelajari hal-hal seperti itu, tapi memang mungkin sekarang lebih yang lebih detail seperti itu. Emang background keluarga tuh apa? Kamu akan mencari background keluarga yang seperti apa? Iya, maksudnya memang yang anak yang apa ya? Mungkin yang kehidupan secara keluarganya tuh tidak ada masalah dan lain-lain seperti itu. Apakah ini kriteria dari seorang Reza Zakaria ketika mencari pasangan? Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Kini jadi duda keren, Reza Aja cari jodoh wanita berstatus janda aja. Pas banget. Udah berdua aja, sana ngobrol. Udah sana. Ya udah, Pak.
Guys, tar dulu. Bentar, gua nggak suka berondong, gua nggak suka anak muda. Siapa bilang dia anak muda? Ya dia lebih muda dari gua. Wih, gini, oke lah. Mungkin dia tidak berusia, tapi kalau dia berharta gimana? Enggak, gua punya harta. Wow. Kak Dewi itu udah. Tapi tadi artikelnya seharusnya ditulis ya, yang janda dan berharta. Kenapa harus janda? Ya itu yang akhirnya sekarang ya mungkin setelah Eja ada gagal di pernikahan Eja ini, Eja kemarin ngobrol banyak dengan banyak orang dan akhirnya Kenapa? saya menganggap akhirnya mungkin wanita-wanita yang berstatus janda akan memiliki kesamaan perasaan atau kesamaan situasi dengan saya gitu loh. Iya. Jadi kita sudah pernah sama-sama gagal, jadi mungkin akan lebih bisa untuk saling menjaga, untuk tidak sampai terulang yang kejadian-kejadian yang kita Iya, ingin. iya. Kalau jandanya 3 kali gimana? Lihat jandanya dulu, janda kayak apa sampai Nah, 3 iya. kali. Ya lu, Wi. Iya, maksudnya dilihat dulu kenapa dia Gini, bisa 3 kali Janda menjanda. 3 kali itu apakah dia mengkhianati suaminya? Janda. Apakah dia bagaimana? Kalau gua kan Iya. nggak pernah selingkuh. Betul. Gua nggak pernah melaki orang. Jadi yang terpenting sekarang harus janda. Prioritas. Oke. Siapa yang lagi dekat sekarang ini? Yang lagi ada di hatinya Reza siapa? Ada beberapa, tapi Eja belum bisa spill sekarang karena kita masih proses. Bocorin dong wanita yang lagi deket sama kamu, please. Nanti aja Kak Jaza. Ntar jadinya fitnah kalau sekarang. Nanti pasti. Dari dunia hiburan, Tidak. pekerjaannya apa? Pengusaha. Pramugari. Enggak, nanti aja akan. Janda nih, Eja janda takut nih. ya. Lagi dekat, tapi lagi serius sama dia. Ya, kita lagi berhubungan. Siapakah janda yang sedang dekat dengan seorang duda? Reza Zakaria akan kita cari tahu sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Reza Zakaria seorang duda yang ternyata sedang mencari pasangan. Syaratnya dia adalah harus seorang janda. Coba Reza, tapi- janda ini siapa? Janda ini kan rentang usianya kan bisa begitu panjang ya. Kalau kamu tuh mencarinya di rentang usia berapa? Mungkin yang tidak terlalu jauh sama Eja. Emang Reza berapa? Eja 33. Oh 33. Cari yang di bawah atau di atas? Mungkin di atas sedikit gitu atau kalau bisa sama lah. Oke. Di atas sedikit tuh maksudnya? Ya, Bisa Di atas 34, 35. bisa di atas Boleh 34, gitu ya. Za, mau bilang apa Gue dengan dong, sosok janda yang sedang dekat dengan seorang Reza Zakaria? Eja cuman mau bilang semoga apapun yang lagi kita jalani, insya Allah ridhoi. Amin. Mudah-mudahan Amin. ini jalan yang Allah kasih buat kita. Jadi kamu pernah ditinggalkan, saya pun pernah ditinggalkan. Mudah-mudahan kalau kita nanti bersatu. Jadi kalian sama-sama ditinggalkan. Ditinggalkan. Jadi itu dan usianya juga tidak usia pernikahannya juga nggak jauh beda sama Eja. Jadi memang kita akhirnya kita memutuskan untuk dekat dan kita lagi sharing untuk bagaimana. Aku Ketemunya juga deh, di- aku mencari ketemunya di laki-laki yang mana? ditinggalkan juga deh. Ketemunya di mana? Ketemunya dipertemukan. Oh, Oh, dikenalkan. Banyak, alhamdulillah banyak orang baik yang memperkenalkan sama Eja. Tapi kan Ja, maksudnya ini tidak menutup kemungkinan. Kita tidak pernah tahu ya namanya jodoh. Iya. Apakah nanti pada akhirnya. Sekarang kamu pengennya janda, tapi ketika Tuhan memberikannya adalah gadis, kan itu Betul. tidak Nggak menjadi apa-apa masalah juga, ya. kan. Nggak ada Semoga masalah. segera mendapatkan jodoh. Yang terbaik. Mau janda, mau gadis, yang perempuan perempuan yang paling penting. Reza Zakaria, sukses Kudu selalu pada. buat karyanya dan juga karirnya. Tapi kalau ngomongin soal karir, kemarin ini ada seorang penyanyi yang karirnya Iya. dia sempat naik, kemudian turun, naik, kemudian turun. Kenapa? Karena mendapatkan begitu banyak cibiran dari netizen. Di Pagi-Pagi Ambiar, dia akhirnya bisa comeback kembali dan menceritakan sama kita Sebentar apa ya, yang bisa sayang. membuat dia tetap bertahan. Ini dia, Zinedine Zidane. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Akhirnya kamu Terima comeback. kasih kamu mau datang di sini walaupun kita sudah hajar mati-matian. Enggak lah, Wi, enggak ada. Mental kamu bagus. Luar biasa. Itu berarti tandanya kamu mau introspeksi diri jadi lebih baik lagi. Iya. Zinedine Zidane, setelah apa yang kamu lewati, apa rasanya bisa comeback, bisa hadir kembali, bisa muncul di layar televisi dan Sobat Ambiar menyaksikan pagi hari ini? Rasanya pasti ya ada semangat baru juga karena ya kita harus tetap maju walaupun seperti itu.
Ya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, betul. Kembali Manusia lagi ke tempatnya situ. salah. Belajar dari kesalahan. Belajar dari Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Belajar dari kesalahan yang satu ini. Ya. Zinedine Zidane kembali lagi. Karena beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa dia sempat dituding ya. Ini menirukan gaya dari seorang Andika Kangen Band ketika bernyanyi. Kita Ya. lihat sini. Zidane, kita tidak mau membuka luka lama ya. Tapi kita akan belajar dari masa lalu, dari kesalahan. Tapi saat itu tuh apa dalam pikiran seorang Zidane ketika memparodikan atau menirukan gaya bernyanyi tersebut? Sebenarnya tidak ada sih kayak perasaan gimana-gimana. Soalnya di situ konteksnya saya hanya sekedar melakukan apa yang diminta sama teman-teman yang pas lagi nge-live itu loh. Jadi kita kan lagi nge-live tuh. Jadi Oh itu ada yang minta gitu? gitu aja sih. Oh ada request? Ada request dari beberapa followers tuh buat Tapi Waktu ternyata- mengkomen ya. yang itu memberikan pada saat komen itu. waktu Oh, itu yang saat sebenarnya live. orang nggak banyak tahu ya bahwa ternyata ada request untuk meminta kita pun memparodikan nggak itu. bakal ngelakuin hal itu kalau misalnya nggak. Iya. Soalnya mereka nge-give gede gitu waktu itu di salah satu aplikasi. Di aplikasi media Iya. sosial ya. Kita tahu ini dampaknya besar sekali sama kamu yang mendapatkan waduh komentar yang luar biasa. Tapi barusan Kak Dewi juga ngelihat lihat kamu reaksinya ketika melihat Viti, kamu sempat begini. Mungkin ada banyak penyesalan, sayang. Soal sih ya, pastinya Dampaknya kuat sekali ke kamu ya. ya pasti. Apa pengaruhnya dalam dampak ke pekerjaan? Kalau di pekerjaan alhamdulillah mungkin pengaruh ada beberapa sih, tapi kita tetap maju terus bareng tim, bareng semuanya ya tetap harus maju gitu lah. Misalnya apa sih pengaruh? Misalnya dampak apa? Kehilangan job of air gitu. Tiba-tiba dalam waktu yang berdekatan setelah kamu melakukan parodi itu hilang berapa job of air gitu? Ya beberapa ada yang hilang. Terus banyak lagu-lagu yang kamu nyanyikan, maksudnya banyak yang menuntut royalti ke kamu gitu ya? Cover-cover lagu kan otomatis itu lagu-lagu orang gitu, banyak yang menuntut di kamu kayak pencipta lagu. Karena harus izin Atau itu maksudnya ya? Iya. Iya. Ada yang mempermasalahkan pada akhirnya? Kayaknya kemarin ada di beberapa, tapi Ada udah beberapa. di semua. Sudah Selesai masalahnya. ya, sudah damai ya. Alhamdulillah. Tapi ini, gini kan kalau kita lihat ya setelah ada masalah kemarin kamu juga sepertinya hilang kalau di televisi ya. Apakah ini keputusan kamu dan tim untuk oke kita jangan tampil dulu di televisi untuk beberapa waktu sampai cooling down dulu masalahnya? Kemarin pun memang karena apa ya, lagi rame-ramenya kasus kemarin, aku sempat juga untuk kayak apa ya, buat beberapa coba-coba buat lagu, ibaratnya kayak isi amunisi gitulah, walaupun kayak lagi dihujat gitu. Untuk tetap berkarya maksudnya. Oh, oke. Oke. Ini kita mau kasih lihat artikel untuk Zidane. Kamu boleh silakan tanggapi dan klarifikasi artikel yang satu ini. Untuk Zinedine Zidane. Buntut parodi Andika Kangen Band, Triswaka dan Zinedine Zidane batal konser di Makassar. Ini kejadian nih. Terjadi. Iya, mungkin lupa aku. Kan kalau biasanya kita performer ya, para penampil, penyanyi, MC, apapun itu kalau mau kita pekerjaan off air kan suka ada DP-nya dulu ya. Iya. Uang mukanya dulu tanda jadi sebelum kita tampil. Ketika dibatalkan apakah mereka meminta kembali uang mukanya nggak? Kalau hal itu aku kurang tahu sebenarnya, jujur aku nggak tahu. Oke. Kakak aku yang tahu. Manajemen mungkin yang tahu ya. Cuman pada akhirnya memang ada beberapa pekerjaan yang harus hilang ya, konser termasuk off air. Tapi kalau yang kita dengar juga subscribers kamu di YouTube kamu. Juga Katanya sempat kamu hilang, kehilangan begitu banyak subscriber ya. Kalau YouTube sih kemarin sebenarnya nggak terlalu hilang banget, tapi lumayan sih. Viewer. Oh, untuk viewers memang agak menurun. Agak drop ya. Nah, Viewers. Sebelum ada kejadian itu subscribers kamu berapa? kemarin itu seingat aku intinya dia turun 100 aja kali ya. 100 ribu. Iya. Oh, bukan sampai jutaan subscribersnya. Jadi 100 ribu ya. Oke. Ketika kamu akhirnya tahu bahwa ada pekerjaan off air yang hilang, banyak subscribers, ratusan ribu mereka unsubscribe kamu di YouTube channel. Dalam pikiran kamu tuh, dalam pikiran seorang Zinedine Zidane tuh apa sih? Ya, tetap semangat sih buat konten terus walaupun apa ya, mereka unsubscribe kayak gitu,
udah nggak apa-apa, kita nggak bisa nuntut mereka buat suka kita juga. Betul. Jadi kita walaupun kayak gitu, udah tetap lanjutin aja buat konten. Tapi aku suka kalimatnya bagus, bahwa kita tidak bisa mengontrol semua orang ya. Mau suka atau tidak suka itu urusan mereka. Yang penting maju terus berkarya. Dan yang penting juga niatnya memang tidak ada niat yang nggak baik ya di saat kamu melakukan live itu kan. Cuman kita kan namanya juga manusia ya. Iya. Ketika Nggak ada kita yang sempurna, betul kanan, kiri, depan, belakang mendapatkan Ada omongan, saja. kita juga manusia yang punya hati. Termasuk seorang Zinedine Zidane juga ternyata sempat mengalami hal yang satu ini. Panen hujatan usai parodikan Andika kangen band, Zinedine Zidane kena mental aku tuh. Apa yang kamu rasakan? Yang melakukan kesalahan aja kena mental, apalagi nggak Tidak melakukan melakukan kesalahan kesalahan. ya. Betul. Manusiawi ya. Mau selebritas, mau pejabat, mau siapapun tetap Pasti. aja manusia. Yang Zidane rasakan apa saat itu? Kemarin tuh ya kena mental gitu. Apa sih ngerasain gimana? Kena mentalnya gimana maksudnya? Kayak kemana-mana rada takut gitu ketemu orang rame. Oh, ya? Ngeliat orang rame aja aku kayak Karena orang lihatnya udah nggak enak itu ke kamu yang sayang. overthinking banget gitu lah. Ya. Jadi kayak kalau ketemu orang rame langsung takut diapa-apain gitu. Ya. Tapi ya aku tetap jalan saja sama kakakku. Berapa lama kamu merasakan momen overthinking, terlalu banyak berpikir sampai ketemu orang aja kamu ada perasaan takut? Berapa lama kamu merasakan itu? Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada Sampai sekarang. Masih ada waktu perasaan itu overthinkingnya. ya? Respon teman-teman gimana sayang ketika kamu mengalami hujatan ketika kejadian kemarin? Alhamdulillah ada beberapa yang selalu ada di belakang aku. Ada yang Senior-senior nyinyir juga nggak? Ada yang nyinyir atau jahat juga Ya ke nggak kamu? apa-apa lah kalau misalnya kamu nyinjir. Nggak masalah. Kalau sekarang ini bergeraknya sosial media kamu gimana? Kan kamu masih posting, kamu mungkin masih live gak? Kadang-kadang udah mulai jarang. Itu gimana waktu di saat sekarang ini kamu melakukan live? Masih stabil sih, aman. Tapi masih ada perasaan takut, masih ada ya? Iya, Oh iya? masih. Takut tiba-tiba ada komentar apa? Kalau Komentar apa? kalau komentar jelek ya udah mereka komen aja nggak apa-apa. Artinya yang terjadi kemarin, yang kamu pelajari sekarang ini tindakan kamu apa kepada netizen ataupun di saat kamu melakukan social media activities itu apa? Yang kamu pelajari, yang kamu lakukan yang baru sekarang ini apa? Aku lebih ke memperhatikan mungkin beberapa masukan yang bermanfaat juga. Seperti Kalau semisal ada kayak masukan dari mereka-mereka yang di sosial media itu yang kuambil semua. Kalau yang semisal kayak hinaan, cacian ya nggak bakal kuambil lagi. Keluarga mensupport kamu, mendukung kamu kayak gimana sayang? Selalu mensupport sih. Kayak gimana contohnya? Kayak mama papa tuh selalu bilang tetap maju. Ya. Intinya mama papa setiap saat di sini berdoa buat kesehatan sih dan itu aja sih. Pasti namanya juga orang tua ya. Ya. Masalah sebesar apapun akan selalu berada di belakang anaknya. Iya. Mendoakan, memberikan semangat. Kita juga berharap semoga bahwa keadaannya sudah baik-baik saja. Kabarnya sudah berdamai dengan Andika kangen band. Kita mau kasih lihat dulu, kita punya satu statement. Kamu boleh tanggapi juga. ya Andika sudah memaafkan. Tapi udah ketemu langsung belum sih? Pengen banget sebenarnya, cuman Bang Andika sekarang lagi belum dapat banget jadwalnya biar bisa ketemu. Oh belum ada kesempatan ketemu ya? Oke. Tapi nomor handphone yang punya? Udah WhatsAppan segala macam? sering. Udah biasa aja ya? Iya. Apa masukan atau wejangan yang dikasih dari seorang Andika? Yang seperti tadi itu Gimana? lebih bisa menghargai orang gitu. Ya, Lebih bisa menghargai itu orang. pelajaran barunya ya. Kita mau kasih lihat artikel ini juga, tolong kamu tanggapi. Walaupun sudah memaafkan, tapi ada yang membuat kita sedikit kebingungan juga. Terancam royalti sebesar 1 miliar rupiah, Triswaka dan Zinedine Zidane akhirnya minta maaf ke Andika kangen band. Kenapa ada urusan dengan ancaman royalti 1 miliar rupiah? Apa yang kamu tahu? Jujur aku kurang tahu sebenarnya yang artikel yang ini karena aku kemarin tuh jarang buka HP. Tapi Mas Triswaka mungkin pernah cerita nggak sama kamu bahwa kita lagi dituntut nih 1 miliar untuk masalah royalti? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jadi setahu kamu urusan tentang royalti, mengcover lagu itu ada tuntutan dari pihak-pihak lain pencipta lagu aslinya itu Ada nggak? ada nggak sih? Kayaknya ada, cuman lupa. Kayaknya ada, cuman lupa. Lupa. Pernah dibilang gimana ya? Kapan ya? Masih ada pihak-pihak yang terus menghubungi kamu atau tim untuk meminta misalnya royalti segala macam nggak sih sampai dengan sekarang? Sampai sekarang ini.
Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, nggak ada ya. Jadi kalau kamu sih nyantai-nyantai aja. Tapi kalaupun ada ya semoga baik-baik saja ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini, ternyata Sobat Ambyar berdamai belum tentu selamanya akan benar-benar berdamai. Karena yang kita dengar bahwa ternyata Andika melayangkan somasi untuk Triswaka dan Zinedine Zidane. Padahal sudah memaafkan, Andika Kangen Band tetap layangkan somasi ke Triswaka dan Zinedine Zidane. Betul. Betul, kamu tahu itu sayang? Pernah baca, tapi kata Bang Andika Nggak benar. Kamu jangan nangis dong. enggak. Kamu kayaknya berat sekali ya. Maksudnya terlihat sangat sulit untuk menjawab, berat sekali. Sepertinya masih kerasa banget sama kamu masalah ini. Kamu sudah sangat banyak mengambil pelajaran ini ya. Pasti dong. Tapi kita juga yakinnya Andika Kangen Band orang yang baik ya. Ya. Iya. Dia juga kalau bisa kekeluargaan, pasti kita juga yakin dia akan mengambil jalan kekeluargaan. Kekeluargaan, Ya mudah-mudahan itu adalah berita yang simpang siur yang tidak benar gitu ya. Kalau bisa berdamai ya kenapa tidak. Dan kita juga berharap ya kalau bisa ketemu sama Andika Kangen Band kolaborasi bareng dong. Iya, bareng. Ya, coba buat kamu seorang Zinedine Zidane apa yang mau kamu sampaikan untuk para penyanyi yang lagunya pernah kamu cover. Kamu mau bilang apa sama mereka? Mungkin buat abang-abang semua yang sudah menciptakan lagu yang sehebat itu, terima kasih sudah membuat lagu yang sehebat itu, dan terima kasih juga sudah memberikan pintu maaf buat Zidane dan juga Kak Triswaka. Intinya Zidane, terima kasih banyak buat abang-abang semua yang ada di luar sana. Buat Sobat Ambyar, kita berharap untuk tidak mudah menghakimi karena manusia tempatnya salah. Ya. Melakukan kesalahan, tempatnya dosa. dan ingat tidak mudah juga untuk seorang Zinedine Zidane untuk bisa duduk di sini untuk menceritakan semuanya, untuk mengakui kesalahannya, dan tentunya kita harus hargai usahanya untuk maju terus, menciptakan karya-karya untuk bisa membanggakan keluarganya Zinedine Zidane ya. Tapi kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi. Buat Zinedine Zidane. Penyanyi Zinedine Zidane dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan di tol. Ya Allah. Yuk cek faktanya. Ini kenapa sih berita-berita tentang kamu nih Zidane? Gimana kamu menanggapi itu? Kamu diberitakan meninggal dunia sayang. Ya, aku sama kakakku tuh kaget. Karena kita di situ posisi lagi perjalanan ke pulang kampung waktu itu kan bulan puasa. Beberapa hari udah mau lebaran nih kita pulang kampung. Sampai di rumah lagi makan opor ayam nih ceritanya nih. Ya. Lagi makan. Tiba-tiba lagi nge-scroll TikTok, tiba-tiba muncul di beranda. Loh. Kok aku meninggal? Aku kaget sendiri juga. Jadi kamu menemukan beritanya sendiri. Terus orang-orang itu gimana reaksi teman-teman, keluarga? Ada yang hubungin kamu gak sih? Ada, itu pun yang di depan, yang aku neti di depan rumah bilang, Dan, kamu meninggal, Dan. Lah, aku ini. Aku nongol di depan kok. Terus kamu tahu siapa yang buat berita itu? Nggak tahu sampai sekarang. Ya, oke. Jadi banyak yang kaget ketika akhirnya ngelihat kamu pun sendiri. Ini biasanya kalau kita lihat ya, berita artis dikabarkan meninggal, berita hoax ya, berita bohong. Mereka akan tahu dari orang. Tapi ketika mereka tahu sendiri melihat di internet, pasti akan kaget sendiri ya. Tapi sekarang pun masih kayak, aku lagi nge-live nih, kadang-kadang kan lagi nge-live. Iya. Ini padahal nyata aku lagi nge-live nih. Bukannya udah meninggal. Ada yang kayak begitu ya. Kalau meninggal mana mungkin bisa nge-live. Iya. Tapi kan ini tuh kejadian bukan sekali dua kali, banyak artis senior juga mendapatkan berita hoax seperti ini. Coba Zinedine Zidane, kamu mau bilang apa? Kamu mau bilang apa sama orang yang memberitakan hoax tuh? Mana? Enggak emosi. Buat mungkin abang-abang di luar sana, mungkin Kakanda atau Dinda, Sehat selalu intinya, terima kasih sudah membuat berita Ya Allah, ya sehat selalu aja lah buat kamu, buat abangnya semuanya. Semoga diberi keselamatan, ya, kesehatan, amin. Dan juga semoga kamu boleh berdiri Zinedine Zidane ya, yang comeback lagi sekarang berkarya, bisa menghasilkan sesuatu yang meninggal yang tentunya jelek menghibur ya. kita semua. Zinedine Zidane lebih semangat lagi ke depannya. Di pagi-pagi Ambyar, Zidane hidup lagi. Zinedine Zidane akan membuktikan karya-karya terbarunya. Tapi kita mengucapkan terima kasih banyak kamu sudah mau hadir di sini, mengklarifikasi sayang, semuanya dan sudah semangat kembali. Terima kasih Sama seperti banyak. penyanyi berikutnya, dia juga semangat dengan karya yang sempat viral di media sosial. Siapakah dia? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Iya.
ada healing-healingnya ya, Betul, Say. healing ke base camp military lifestyle. Evan Los lagunya keren banget. Judulnya Full Senyum Sayang. Bahasanya itu bahasa Jawa. Tapi ada bahasa fullnya, bahasa Inggrisnya, ada kata healingnya, kata yang sekarang lagi banyak digunakan orang yang lagi pusing. Kita semua di sini mau ucapkan Terima kasih. Lagunya pas banget, kita bertiga Iya. memang perlu healing. Iya, Soalnya lagi lagunya itu pening. bagus banget lirik. Oh, bagus. Kamu ngerti ya? Iya. Jadi tentang Karena apa sih Jawa. sebenarnya Evan Los itu? Lagunya bercerita tentang apa? Full Senyum Sayang itu. Full Senyum Sayang itu sebenarnya dari apa ya? Kasus Dari yang Dimas. sering saya lihat di lingkungan gitu, Kak. Kenapa? Kan apa ya? Dalam sebuah hubungan itu biasanya sering cemberut kayak gitu-gitu. Coba kalau misalkan kita senyum, semoga masalahnya bisa lebih. Wih, senyum, senyum lu. Untung gua pipi gua bagus. Kalau Senyum, pipi Mi. gua nggak bagus, lu jangan pecah-pecah gini dong. Kamu tuh aslinya dari mana sih Evan Los? Aslinya sebenarnya dari desa terpencil, Kak. Namanya Desa Ndopo Sidomukti. Itu daerah di mana itu? Jawa Tengah paling timur. Oh, selamat pagi Jawa Tengah. Itu di wilayah kabupaten atau kota apa? Karanganyar. Karanganyar, selamat pagi Karanganyar. Wow, keren. Boleh Evan Los, boleh Oh, iya. kita kasih kesempatan Sini buat duduk, duduk sayang. ya, boleh kasih tempat buat Evan Los. Evan down, Los yuk. ya. Ini lagu Full Senyum Sayang banyak banget yang dengerin, bahkan Betul. sampai jutaan, puluhan juta loh, 26 juta kalau nggak salah ya, Apalagi orang yang sama udah Priyantar nge-view ya. Nyangka nggak tuh kamu yang nonton segitu lagu banyak? kamu itu. Kalau nyangka sama sekali nggak nyangka. Enggak, Mas. ya? Iya. Iki ciptaannya siapa sayang? Ciptaan sendiri, Kak. Ciptaan sendiri, keren banget ya. Bikinin lagu untuk saya. Siap. Bahasa Jawa. Oh, nggih, siap. Ya. Campur bahasa Inggris sama Indonesia, jadi keren. Tapi Wi. jangan ya wis. Bener. Ya wis. Kamu yang ciptain sendiri? Iya. Awalnya tuh kamu gimana sih kok bisa terjun ke dunia musik, bikin Oh. lagu, bernyanyi? Emang pekerjaan kamu tuh sebenarnya apa? Sebenarnya kalau bermusik sudah dari kecil punya cita-cita pengen sukses di musik. Seperti itu, Kak. Cuman perjalanannya ternyata luar biasa susah. Kayak gitu. Apa kesulitannya yang kamu temukan? Wah, banyak, Kak. Pernah memutuskan untuk merantau ke Jakarta juga. Tahun berapa? Tahun 2014 waktu itu. Lalu belum sesuai yang diharapkan, akhirnya nggak bisa bertahan di Jakarta, pulang lagi ke kampung. Gitu. 2014 ke Jakarta, tinggal di mana saat itu? Di Jakarta Selatan, di Pasar Minggu. Ngekos? Iya, ngekos. Itu tujuannya ke Jakarta mau apa sebenarnya saat itu? Dulu sempat ikut audisi band gitu. Kita lolos 12 besar nasional. Ada kenalan beberapa orang musik gitu. Harapannya di Jakarta mungkin bisa lebih dekat, siapa tahu di sana Ada bisa kesempatan. naik kayak gitu. Ketika Jakarta di 2014 mematahkan impian kamu, apa dalam pikiran kamu sampai harus pulang kembali? Ya, sempat memutuskan untuk berhenti di musik juga. Dulu seperti itu. Pulang kerja biasa, nyari kerja biasa. kayak Kerja gitu. apa? Di sana ya jualan macam-macam, Kak. Jualan intinya. Lalu apa Kamu yang membuat nyangka nggak kalau kamu bakalan viral gini, lagunya diminati banyak orang, viewernya banyak? Sama sekali nggak menyangka, Kak. Lalu apa yang membuat kamu mau kembali ke dunia musik? Mau kembali ke dunia musik waktu itu sebenarnya sudah bekerja biasa kayak gitu, sudah nyaman, sudah sedikit melupakan sakit hati karena nggak sukses di musik. Tiba-tiba ada salah satu teman saya namanya Arman Harjo itu datang, dia nyemangatin saya coba dikejar lagi mimpinya gitu. Siapa namanya? Arman Harjo. Mau bilang apa Mas sama Arman. Arman Harjo? Mau bilang apa sama orang yang menyemangati kamu sampai akhirnya kamu bisa duduk di sini? Mau bilang apa sama Arman Harjo? Ya, terima kasih banyak, Man. Pokoknya kita sukses sama-sama. Gitu. Yang membuat kamu bangkit itu masa hanya karena dari Mas Arman aja bilang, ayo kamu bangkit lagi? Atau mungkin ada yang Sebenarnya lain? paling utama dari orang tua pasti, Orang Kak. tua, Dari ya. orang tua. Cuman yang bantu saya di musik itu memang Arman. Orang tua bilang apa? Orang tua, bapak itu ya, maksudnya, ayolah semangat lah gitu. Bapak itu ndak nuntut saya mau jadi apa. Yang penting kamu suka dikejar. Daripada nanti kamu menyesal tuanya, lebih baik susah di hari sekarang. Gitu. Wah, Daripada kamu menyesal di hari tua, lebih baik susah sekarang. Ini ayah kamu. Bapak siapa namanya? Pak Wanto Brengos. Pekerjaannya apa Pak Wanto ini? Bapak itu nyangkul di sawah. Nyangkul ya. Ah, Nyangkul. Bangga pasti bapaknya sama kamu ya. Luar biasa. Kenapa? Kenapa kamu sayang? ya, terharu. Apa yang bikin terharu? Apa ya? Ya, maksudnya anaknya wong macul gitu, bisa sukses. Bisa. Tahu nggak Pasti maksudnya punya. anaknya petani tapi bisa sukses. Banyak sekali sebenarnya Sayang, cerita. kamu jangan nangis dong. Ya aku juga terharu loh. Wi. Mudah-mudahan papanya Mas Rian juga mudah-mudahan Amin, dikasih amin, amin. sehat ya. Lagi masuk rumah sakit. Lagi masuk loh rumah papanya. Oh ya, sakit, cepat Bapak. sembuh, sembuh Ya. Kak.
Kan gue jadi susah nih mau nanya, Wi. Tapi memang dari cerita kamu ini mudah-mudahan pagi ini menjadi inspirasi yang besar buat anak-anak muda seluruh bangsa di Indonesia ini. Karena pasti ada kesempatan. Dan waktu kamu yang diberikan sama Tuhan sekarang ini adalah begitu indah. Ya hari inilah, sekarang inilah waktu kamu. Mau bilang apa sama Pak Wanto? Sama ayahmu? Ya, Bapak, bilang Bapak. Bapak Brengos. Bapak Brengos mau bilang apa? Ya maksudnya Dilihat ke kamera situ tuh. doain aja terus. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Sama ibu? Sama sih. Ibu ada kan sayang? Ada. Mak Tami namanya. Namanya Mak Tami. Ibu kerja apa? Ibu nyari rumput kalau di rumah. Nyari rumput. Bilang apa sama Mak? Gimana sayang? Mak Tami. Ya pasti bangga sih dia gitu. Lagi nonton pasti begini. Ya. Buat sobat Ambyar, ada orang bilang ibu kota itu kejam, mematahkan mimpi orang yang datang ke Jakarta. Tapi ada yang jauh lebih kejam dibandingkan dengan ibu kota. Ketika kita sudah tidak mau berusaha, mematahkan impian kita sendiri. Jadi bukan ibu kota yang kejam, tapi mungkin diri kita yang terlalu kejam. Tidak yakin bahwa kita sebenarnya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Buktinya, Evan Los hadir kembali. 26 juta viewers di YouTube-nya. Tapi kan namanya perjalanan kita tahu ya bahwa tidak mudah juga. Sedih loh. Iya, aku juga sedih loh. Terharu. Kita orang rantau ya, Wia. Tahu gimana Kita caranya. tuh perantau loh, datang di Jakarta juga dengan susah payah. Punya harapan di belakang kita menggendong harapan datang ke Jakarta. Semoga juga buat anak rantau tetap semangat ya. Nanti habis ini nulis lagu untuk perantau-perantau Kak. Aku- Bentar lagi rilis. Aku sih nyanyi toh. Nih yang nyanyi kasih buat Dewi dong. Tuh Dewi mau nyanyi lagu kamu loh. Apalagi statusnya baru. Judulnya status baru aja. Buat sobat Ambyar tetaplah semangat. Buat siapapun perantau atau bukan, yang penting kita harus tahu ya bahwa apapun akan terjadi di masa depan. Jika kita yakin hari ini kita bisa pikirkan itu akan terjadi. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu harap. Hari ini tanggal 3 Agustus, bintang tamu kita bertiga. Tapi ada satu orang yang paling bahagia di hari ini. Dia adalah tim kita bernama Ruby yang sedang berulang tahun. Happy birthday Ruby. Selamat ulang tahun. Pagi-pagi Ambyar. Ruby, happy birthday to you. Mana Ruby-nya? Happy Ruby, let's go. Yeah. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Oke, make a wish Ruby ini. Mau ngapain make a wish itu? Kok atas sambutan? Ngomong apa? Sebenarnya ulang tahunnya kemarin tanggal 2. Oh ya. Ya udah Terima kasih makasih buat- lo udah dirayain hari ini. Bagus. Tiup. Terima kasih buat semuanya ya. Nggak usah diomongin, udah bagus dikasih surprise. Coba make a wish langsung gitu. Iya, happy birthday. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi buat Ruby, production assistant dari Pagi-Pagi Ambyar. Happy birthday, selamat ulang tahun. Dan terima kasih juga buat bintang tamu kita. Terima kasih banyak buat semuanya. Kalian tentu saja para pelakon pentas yang sangat luar biasa. Sama seperti, itu kamera, paham nggak lo? Mana sih Orang lo? lagi TV bukan ngomong, sih. lu kayak bukan orang TV, langsung lewat-lewat aja. Ya, hari ini kita senang sekali bisa ketemu sama mereka pentas Ya, ya, luar para Ya, terima kasih ya sayang. Terima kasih sama-sama. pensi pentas bernyanyi. Kalian kan memang para pelakon pentas semuanya ya. Para pelakon pentas, berlakulah pantas, tunjukkanlah kualitas, totalitas tanpa Luar batas. biasa. Di Pagi-Pagi Ambyar kita akan lihat seperti apa penampilan mereka bertiga, dan besok kita akan kembali. Itu kamera lu lewat-lewat lagi. Pagi-Pagi Ambyar. يا حبيبي نبضة قلبي حالك معايا كل وقت ما فارق عيني بعدك يكويني قربك يحييني محتاجة جنبي دلوقتي وأيام الجاية وحدك انت نسيني نور العين يا حبيبي ما باشا غيرك حدا
senyum